Nah, kembali di Breaking News Kompas TV, kita masih menantikan menjelang sidang lanjutan dari kasus rencana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan kita masih bersama dua orang narasumber, ada Pak Herman Umar, penasihat hukum dari Ricky Rizal, dan juga ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, pertanyaan saya tadi, Kang Asep, apakah memang apapun tuntutan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Maruf ini memang harus terbukti dulu bahwa betul ada perencanaan. Sementara kita tahu bahwa kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini mencoba untuk menggambarkan bahwa tidak ada perencanaan dalam pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat. Ya, yang pertama tim bahwa dakwaan jaksa kan dituduh perencanaan pembunuhan. Sudah barang tentu jaksa harus membuktikan dakwaannya. Nah, hari ini sudah barang tentu juga ya Ricky akan menjelaskan latar belakang dari mulai ada kejadian di Magelang dalam perjalanan, masalah pistol di dashboard, masalah kejadian. Ya, kejadian kan Ricky mengatakan jongkok, tidak mendengar tembak, tidak mendengar dihajar misalkan. Nah, itu harus dibuktikan bagaimana itu meyakinkan hakim bahwa hari ini Ricky menjelaskan itu dan sejauh mana keterangan Ricky sebagai terdakwa meyakinkan hakim. Hakim akan menyesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Yang mudah-mudahan hakim yakin dengan keterangan dari Ricky gitu kan. Kalau keterangan Ricky yakin dan salah satu unsur tidak terbukti ya bebas. Tapi kalau misalkan ternyata tidak bisa meyakinkan hakim dan bisa meyakinkan yang dibuktikan jaksa, ya nggak bebas, itu aja pilihannya. Jadi sekarang keterangan bagaimana Ricky yang meyakinkan hakim ya dari mulai Magelang sampai peristiwa yang terjadi itu yang harus didengar gitu kan. Tapi saya pikir di KUHP sekali yang penting di KUHP ada 189 ayat 3 keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan terdakwa bisa meyakinkan hakim ya masuk tuh barang. Dan itu harus dari kronologi detailnya begitu ya Kang Asep, paling tidak untuk kasus ini Anda lihat. Ya iyalah, semua itu kan dakwaannya 340 ya, misalkan 340 atau 338. Nah, itu kan harus diuraikan satu persatu. Nah, sekarang karena Ricky ini didakwa ya sekali lagi turut serta. Nah, bagaimana turut serta ini ya sekali lagi kalau dari pihaknya Pak Herman maupun sekarang Kuat Maruf meyakinkan hakim bahwa mereka tidak ikut turut serta dengan alasan bla 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 itu kan. Nah, sementara hakim kan nama jaksa selama pemeriksaan sudah punya keterangan saksi satu sama lain. Nah, apakah yang didengar nanti keterangan saksi satu sama lain yang bersesuaian atau keterangan Ricky ya bersesuaian dengan saksi satu sama yang lainnya, tinggal itu nanti hakim menilainya. Oke. Nah, kalau dari Pak Herman, apakah memang di luar perencanaan maka Anda meyakini bahwa klien Anda bisa digambarkan tidak ikut serta karena sekali lagi tidak menarik pelatuk juga, tidak menyediakan senjatanya begitu. Apakah tidak ikut serta juga selain di luar ikut dalam perencanaan? Oh iya Pak, jadi ya turut serta itu salah satu bagiannya perencanaan Pak. Perencanaan itu yang pada saat disampaikan dia tidak bersedia, dia sudah menolak. Andai kata tindakan atau perbuatan dia yang lain, asumsi, kemudian kenapa dia tidak menyampaikan di chat, itu secara psikologi sesuatu hal yang tidak sederhana, tapi di luar niatnya, di luar keinginannya untuk supaya si misalnya Joshua ditembak. Jadi di luar itu Pak. Jadi kita punya keyakinan, tinggal ini was-was saja antara benar nggak sih di mata hakim atau di mata penuntut umum. Kalau di mata kita sih, karena kita sering komunikasi ya tentu yakin bahwa dia tidak ada sedikit pun niat untuk menghilangkan nyawa atau mendukung atau membantu sampai hilangnya nyawa saudara almarhum. Kira begitulah intinya gitu. Berarti apakah kalau dari klien Anda sendiri apakah mempercayai melihat step-step yang ada, kronologi yang terjadi maupun ya apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sejauh yang diketahui oleh klien Anda? Kalau Ferdy Sambo kan ada juga waktu yang dia tidak tahu apa yang dia bicarakan detail dengan siapa Richard. Dia tidak tahu, dan begitu juga apa laporan Ibu PC kepada kejadian di Magelang, dan dia tidak tahu kejadian di Magelang pun antisipasi dia tidak pernah diminta bantu oleh Ibu PC ataupun komunikasi dengan si Ferdy Sambo, tidak ada sampai akhirnya dia mendengar setelah dia dipanggil sampai di Saguling berapa saat sama dia atas dia baru mendengar ada pelecehan, ada ini segala macam, kemudian apapun yang diminta Sambo pun juga dia udah tolak. Yang dia kerjakan cuma hanya perintah tolong panggil Richard. Karena apa? Karena di mata dia masih anak buah. Mungkin dia menolak dan dia belum nggak punya kemampuan mencegah karena dia
Karena ini di dalam batinnya juga toh mungkin diklarifikasi, mudah-mudahan ada jalan lain, mudah-mudahan berhenti. Kan itu harapan dia gitu. Tapi di luar itu dan dia tidak tahu apa yang dibicarakan Sambo detail di mana mau lakukan, karena waktu sama dia tidak ada akan ditembak di rumah Duren 3 atau di mana gitu, atau bersama-sama mengeroyok Joshua misalnya, tidak ada. Jadi berarti tidak ada kesepakatan atau perundingan yang diakui atau ditindaklanjuti atau didengar oleh si Ricky Rizal selanjutnya, sehingga dia tidak, waktu dipanggil ke Duren 3 dia merasa mengantar PCR, mengantar kemudian kan sampai turun di bawah udah langsung dipanggil Sambo, ketemu Kuat, ketemu Richard, katanya panggil suruh masuk ke dalam kan si Ricky sama si Joshua. Nah itu kan boleh dibilang kapan dia punya berpikir normal untuk apa yang akan dilakukan, yang ya itu sulit waktunya kayak gitu ya. Kemudian udah melihat masuk ke dalam, udah kejadian, dia udah melihat bilang jongkok udah menembak gitu kan. Kemudian dia dengar ada, entah kalau dia merasa seolah HT, tapi kalau menurut Romer bukan HT, dia teriak, memang teriak ada apa bang, setelah bunyi pistol, tapi dia larinya keluar, dia kira senjata kejadian di luar. Nah itu yang membuat Ricky berbalik keluar. Ia sebenarnya batinnya pengen ada yang masuk nih, supaya ada dukungan mental yang bagi kejadian supaya dilihat Romer, tapi ternyata Romer nggak kelihatan karena dia lari keluar, dia berbalik arah lagi ke dalam gitu. Jadi kalau penembakan dia lihat si Ferdi Sambo mendekat ke Maya juga dia lihat, cuma pada saat itu aja yang saya kira dispute ya, bahwa dia tidak melihat Sambo menembak Joshua, tapi yang dilihat berbalik lagi itu adalah itu bisa saja pada saat dia berbalik arah itu mungkin Sambo bisa aja menembak, kan hitungan detik itu satu dua peluru kan sangat cepat banget kan kalau tembakan itu. Jadi begitu Pak. Oke.